Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3023, Barisan Mewah Tertinggi. Nak, kamu, Kaisar Surga yang luas, memanggil kursi ini di sana-sini, menyebabkan kursi ini melintasi beberapa pesawat. Sungguh wajah yang luar biasa yang Anda miliki. Long Jian, yang mengenakan jubah biru, melangkah keluar dari langit, auranya yang luar biasa mengepul ke langit. Bersama-sama dengan dia juga 3 hegemoni ras naga. Salah satunya adalah Long Ran. Hegemon tertinggi ras naga. Feng Xiaotian berteriak kaget dan melihat ke arah Ye Yuan dengan tidak percaya. Perlombaan naga, itu benar-benar balapan paling puncak di 33 pesawat surga. Perlombaan ini sangat bangga dan tidak akan memberi muka kepada siapapun sama sekali. Tapi, dilihat dari kata-kata Long Jian, hubungannya dengan Ye Yuan tidak dangkal. Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan tangan terkepal, sulit bagi senior Long Jian. Di masa depan, jika Ye Yuan memiliki petunjuk, saya akan menjadi yang pertama membantu senior. Long Jian berkata dengan jijik, membuat janji kosong, apakah menurutmu kursi ini adalah anak berusia 3 tahun? Pada saat ini, beberapa sosok lagi melangkah keluar. Mereka adalah beberapa wanita. Seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi di depan memandang Ye Yuan dengan tatapan dendam dan berkata, kamu biasanya memberiku bahu yang dingin. Ketika situasi menjadi kritis, Anda bahkan memerintahkan wanita muda ini berkeliling. Apakah wanita muda ini berutang padamu? Wanita ini tepatnya Feng Qingxuan. Ada juga Luan Qinghe yang datang bersamanya. Murid Feng Xiaotian mengerut. Itu adalah hegemon tertinggi lainnya. Hegemon tertinggi klan Vermilion Bird. Itu hanya untuk mendengar Luan Qinghe berkata, nak, jangan lupakan janjimu. Anda berutang budi pada klan burung Vermilion saya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior, yakinlah. Feng Qingxuan dan Ye ini adalah teman baik. Selama Ye ini berhasil, aku pasti akan membantunya. Luan Qinghe mengangguk sedikit dan berhenti berbicara. Kekosongan bergetar, dan beberapa sosok lagi melangkah keluar. Angka-angka ini agak ilusi. Sekali melihat dan Feng Xiaotian menyadari bahwa itu adalah perlombaan jiwa. Tapi yang datang adalah hegemon Cloud Neon dan hegemon Imperisable dari klan jiwa Nirvanic Soul Clan. Hegemon Imperisable datang sendiri. Ada juga seorang pria parubaya yang tidak dikenali Ye Yuan. Tapi dia melihat sekilas identitas Qi Soul Clan pihak lain. Pembangkit tenaga Qi Soul Clan ini adalah hegemon puncak juga. Sepertinya dua klan Qi dan Nirvanic telah mengubur kapak. Namun, Ye Yuan tidak menyangka bahwa hegemon Heavenly Soul benar-benar akan mengirim seseorang. Dengan datangnya senior Imperisable secara langsung, Ye Yuan kewalahan oleh bantuan yang tak terduga. Ye Yuan berkata ke arah hegemon Imperisable dengan tangan tergenggam. Hegemon Imperisable melambaikan tangannya dan berkata, ku dengar ada kesempatan untuk bertarung dengan Chaos Bloodstone kali ini. Itu sebabnya saya datang. Ye Yuan tersenyum dan tidak membantah. Dia mengerti bahwa Imperisable membalas budinya. Tidak peduli apa, dialah yang menyelamatkan klan jiwa Nirvanic dan juga menyelamatkannya, hegemon Imperisable. Dia memberi hormat kepada hegemon klan jiwa Qi dan berkata, terima kasih banyak kepada senior karena telah membantu. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, kursi ini adalah Soul Intent. Lord Heavenly Soul ingin saya memberitahu Anda bahwa dia ingat dendam. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu Ye ini secara pribadi akan berkunjung dan meminta hukuman di lain hari. Jiwa surgawi adalah orang yang sombong tetapi jujur dan terus terang. Dia secara alami tidak bisa mengesampingkan egonya. Namun, hegemon Soul Intent ini datang, itu sudah menjelaskan semuanya. Feng Xiaotian sudah tidak bisa berbicara. Dia tidak berani membayangkan betapa terkejutnya hatinya saat ini. Hanya dalam waktu singkat ini, 9 hegemon datang. Selanjutnya, ini semua bukan hegemoni biasa. Masing-masing aura mereka sangat kuat. Mereka setidaknya level peak hegemon juga. Terutama Long Jian, Luan Qinghe, dan hegemon Imperisable, mereka adalah hegemoni tertinggi yang bonafit. Ditambah Zhao Yue, yang kekuatan tempurnya mendekati hegemon tertinggi, itu setara dengan mereka yang memiliki 4 hegemon tertinggi. Barisan ini sangat mewah hingga ekstrim. Orang harus tahu, bahkan jika itu adalah ras jiwa,
mereka hanya memiliki 2 hegemoni tertinggi juga. Apa yang dilakukan Ye Yuan orang ini dalam 100 tahun ini? Begitu banyak tembakan besar yang benar-benar turun ke Grand Bright Jade Complete Heaven untuknya, kaisar kecil surga yang kecil. Jika bukan karena melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati juga. Bukan karena Ye Yuan adalah seorang utusan tetapi dia bisa merasakan bahwa batu darah kekacauan telah menjadi jauh lebih kuat. Oleh karena itu, kekuatan ras darah pasti akan menjadi lebih kuat. Ye Yuan khawatir. Jadi dia meminta Long Jian untuk pergi ke klan burung Vermilion dan Nihility Exceeding Balance Heaven untuk mengundang hegemoni ini untuk mengambil tindakan. Sebenarnya, dia hanya meminjam beberapa alam hegemon dan tidak mengundang Luan King He dan hegemon Imperisable. Dia tidak berharap bahwa mereka akan datang sendiri. Hasil ini juga melebihi harapannya. Tapi, melihatnya sekarang, secara alami semakin kuat semakin baik. Yang King, Jing Fei, Big Yellow, dan yang lainnya sudah lama tercengang dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Aura alam hegemon ini terlalu kuat. Orang harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik Grand Bright Jade Complete Heaven ini belum pernah melihat hegemoni tertinggi sebelumnya sama sekali. Qin San tiba-tiba merasa bahwa hidup tidak bersemangat. Apakah begitu mudah berteman dengan hegemoni tertinggi? Bepergian selama lebih dari 100 tahun, itu hanya menjentikkan jari ke pembangkit tenaga listrik seperti mereka. Tapi tidak hanya kekuatan Ye Yuan yang mengejarnya di tahun-tahun ini, dia juga bahkan membawa begitu banyak alam hegemon sekaligus. Hidup itu sangat tidak menarik. Ye Yuan, ini, Feng Xiaotian benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Hegemon Realm, bahkan jika itu adalah hegemon Realm yang paling biasa, mereka jauh dari masa di Grand Bright Jade Complete Heaven. Tetapi dia merasa bahwa dia sangat tidak penting sekarang. Ye Yuan tahu keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum, "Senior, ini saudara dekatku, hegemon Battlesky. Beberapa ribu tahun ini, dia selalu bertarung melawan ras darah. Dia adalah kakak laki-laki yang sangat dihargai oleh Ye ini." Petik 2. Jadi, itu saudara Battlesky. Setelah menyelesaikan bencana ras darah, Anda bisa datang ke klan naga saya jika Anda bebas, sapa Long Jian sambil tersenyum. Feng Xiaotian diliputi oleh bantuan yang tidak terduga. Saudara Battlesky, Luan King He juga menyapanya. Saudara Battlesky, Anda juga bisa datang ke klan jiwa Qi saya saat Anda senggang, kata hegemon Sol Inten. Feng Xiaotian menjawab satu persatu, merasa sangat terhormat. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini semua melihat wajah Ye Yuan, itulah mengapa mereka menyapanya seperti ini. Hegemoni sangat kuat, tetapi dia benar-benar bukan apa-apa di depan kelompok yang kuat ini. Baiklah, karena semua orang ada di sini, maka jangan tunda. Perlombaan darah dan hegemoni surga saat ini sedang bertarung sengit. Senior, tolong bantu. Ye Yuan berkata kepada semua orang dengan tangan tergenggam. Biarkan Brother Battlesky memimpin. Anda tinggal di belakang, kata Long Jian. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bisa merasakan cloning Chaos Bloodstone akan segera muncul. Jika aku tidak ada, kalian semua mungkin tidak akan bisa mengatasinya." Kata-kata ini cukup arogan, tetapi ekspresi Long Jian dan yang lainnya berubah muram. Klon Chaos Bloodstone muncul, itu pasti penguasa Great Beyond Realm. Mereka semua, orang-orang ini, benar-benar tidak bisa mengatasinya. Long Jian mengerutkan kening dan berkata, "Dia sudah muncul. Apa yang bisa Anda lakukan, Kaisar Surga Luas yang sangat kecil?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Aku punya beberapa cara. Mungkin itu akan memiliki efek yang mengejutkan." Long Jian mengangkat alisnya dan berkata dengan anggukan, "Baiklah, ayo pergi." Oleh karena itu, lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik hegemon Realm membawa Ye Yuan dan merobek langit. Kamp utama West Sun City sangat sunyi. Setelah waktu yang lama, Yang King tiba-tiba berkata kepada Qin San, "Kamu mengatakan bahwa Ye Yuan adalah pengkhianat." Qin San tersedak ketika mendengar itu, hampir menamparkan dirinya sendiri. Dia berkata dengan wajah hitam, "Sampah. Kapan saya mengatakan itu? Yang King, jangan berpikir bahwa Anda dapat membuat rumor di mana-mana karena Anda kuat. Pengkhianat. Kamu pasti bercanda. Jika dia benar-benar pengkhianat, bawa beberapa orang ini ke sini dan dia bisa menyapu seluruh aliansi surga 1. Bab 3024, Pasukan Surgawi turun dari surga.
Di atas kekosongan, niat pedang saling silang. Zuo Bufan, satu orang dan satu pedang, tampak seperti pohon pinus di langit dan bumi, berdiri dengan bangga. Namun, dia bukan pohon pinus. Wang Zuo dan Blutsky, dua hegemon tertinggi yang bergandengan tangan, dia berada di bawah terlalu banyak tekanan. Terutama Blutsky, dia menguatkan daunnya dengan asal spasial. Kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Bahkan jika pedang Zuo Bufan mampu menghancurkan benteng apapun, sulit untuk melakukan apapun padanya juga. Di bawah kolaborasi dua orang, kekalahannya tampaknya sudah pasti. Ledakan. Setelah pertarungan sengit, Blutsky akhirnya berhasil menembus dunia pedang Zuo Bufan, kekuatan asal menghantam tubuhnya dengan keras. Zuo Bufan mengerang teredam, sosoknya terbang ke belakang. Bagaimana mungkin Wang Zuo rela melepaskan kesempatan ini? Cahaya darah bersinar terang, langsung mengejar. Suara mendesing. Cahaya pedang yang mengejutkan meletus dengan aneh dari tubuh Zuo Bufan, langsung menghantam tubuh Wang Zuo. Tubuh Wang Zuo langsung diledakkan menjadi awan kabut darah. Tapi segera, dia memadatkan sosoknya lagi, menatap Zuo Bufan dengan tatapan waspada. Orang ini terlalu merepotkan. Ada ratusan juta manusia yang mengolah pedang Dao, tetapi tidak ada yang bisa mencapai levelnya. Niat pedang murni hingga ekstrim semacam ini membuat kekuatan tempurnya menakutkan hingga ekstrim. Zuo Bufan, kamu tidak punya kesempatan. Teruslah berjuang dan kamu akan mati. Wang Zuo berkata dengan suara serius. Wang Zuo, kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu lagi. Seseorang harus terlebih dahulu mengolah hati ketika mengolah pedang. Tidak peduli seberapa manis kata-katamu terdengar, kamu bisa melupakan goyahnya hati pedangku. Bagi seorang pria, kematian hanyalah kematian. Ketakutan apa yang kita kultivator miliki? Zuo Bufan berkata dengan dingin. Sebenarnya, setelah pertempuran hebat berulang kali, Zuo Bufan sudah terluka parah. Tapi kekuatan tempurnya tidak berkurang banyak. Wang Zuo dan Blutsky juga sangat mengkhawatirkannya, ingin menggunakan kata-kata untuk menghasutnya agar pergi. Tapi Zuo Bufan tidak tergerak sama sekali. Di sisi lain, hegemon Cloudmount dan hegemon Black Sun juga telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Mereka berdua dikepung oleh 7 hegemoni puncak. Sebenarnya, mereka berdua sudah lama menjadi panah di akhir penerbangan mereka. Pada saat ini, mereka hanya mengandalkan tekad untuk bertarung. Pak Tua Black Sun, kami telah berjuang selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kita akan mati bersama hari ini. Betapa tidak beruntungnya, hegemon Cloudmount berkata dengan sedih. Hegemon Black Sun hampir memuntahkan seteguk darah tua dan berkata dengan raungan marah, persetan denganmu, Cloudmount. Kamu tua yang tidak mati, mulutmu benar-benar bau. Petik 2. Cloudmount tertawa keras dan berkata, Pak Tua Black Sun, apakah Anda memiliki keinginan terakhir? Black Sun berkata, tidak ada harapan terakhir. Hanya saja, ketika dihadapkan dengan kematian yang akan segera terjadi, saya agak merindukan wanita itu ketika saya berada di alam bawah. Akhirnya aku bisa bersatu kembali dengannya. Cloudmount tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, satukan kembali kepalamu. Anda sudah hidup untuk dewa yang tahu berapa tahun. Wanita itu sudah lama memasuki samsara. Tanpa diduga, Black Sun tidak membantah dan bertanya, bagaimana denganmu, Foge tua? Cloudmount terkekeh dan berkata, tidak ada keinginan terakhir. Hanya sedikit menyesal bahwa saya tidak bisa melihat hari di mana murid kecil saya mencapai puncak. Petik 2. Cih, masih memikirkan bocah itu. Saya berani menjamin bahwa anak itu pasti sudah dikendalikan oleh Chaos Bloodstone. Menyerah pada ini, Black Sun berkata dengan pasti. Persetan dengan omong kosongmu asteriste. Cloudmount tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, tetapi dia tiba-tiba menghela nafas lagi dan berkata, Black Sun berkabut tua, sudah waktunya. Black Sun menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, sudah waktunya. Terus seret keluar, dan kita bahkan tidak akan punya modal untuk melakukan pertarungan putus asa lagi. Ledakan, ledakan. Di belakang Cloudmount dan Black Sun dua orang, pintu kehidupan abadi muncul. Setelah itu, kekuatan hidup kedua orang itu menghilang dengan cepat, tetapi aura mereka meningkat dengan cepat. Mereka menawarkan kekuatan hidup untuk mendapatkan kekuatan kehidupan abadi. Semuanya, hati-hati. Setelah kekuatan hidup mereka habis, mereka akan menjadi orang mati. Di pihak ras darah, hegemon King Yao memperingatkan. Pergi sendiri, sempurnakan untukku.
Dalam kehampaan, Klutmon secara langsung mewujudkan tangan besar dan menyempurnakan ras darah hegemon menjadi kabut darah. Tapi sayangnya, pihak lain tidak mati. Dia pulih kembali dengan sangat cepat. Mencapai ranah ini, ingin membunuh ras darah hegemon benar-benar terlalu sulit. Kekuatan Black Sun juga meroket, langsung menghancurkan ras darah hegemon. Tapi sayangnya, itu tidak berguna. Jauh di sana, ketika Zuo Bufan merasakan aura di sini, ekspresinya tidak bisa menahan peredupan dan dia berteriak, "Selamat jalan, dua senior. Zuo ini akan segera menyusul." Klutmon tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hegemon Bufan, bisa mengenal Anda di kehidupan ini. Saya, Klutmon, memiliki kekayaan 3 kehidupan. Kami berdua orang tua akan menunggumu di jalan. Juga, semuanya, kita berdua, orang tua, akan bergerak duluan." Suasana khusyuk dan mengaduk langsung menyebar di medan perang. Semua orang tahu bahwa itu telah mencapai momen hidup dan mati. Pertempuran ini terlalu sulit. Mereka memang lelah juga. Meskipun bertarung dengan ras darah menjerumuskan orang-orang ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, yang paling melelahkan dan berat sebenarnya adalah mereka, alam hegemon ini. Ini karena mereka memikul terlalu banyak hal. Hanya saja sayangnya, itu masih gagal pada langkah terakhir pada akhirnya. Dua senior, hati-hati. Kami akan segera menyusul. Dua senior telah bekerja keras. Klutmon dua orang memiliki aura bergelombang, masing-masing menemukan target mereka dan menyerang dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, hegemon itu tidak bisa bertahan lagi. Tapi aura mereka juga melemah. Meskipun metode semacam ini yang memicu kekuatan hidup seseorang dapat ditukar dengan kekuatan ofensif yang kuat, kerusakan pada tubuhnya sendiri tidak dapat diubah. Bang! Hegemon King Yao mengambil keuntungan dari kelemahan Klutmon dan menyelinap menyerang dari samping, langsung menghancurkan setengah dari tubuhnya. Aura hegemon Klutmon lemah, hampir tanpa kekuatan untuk melawan lagi. Pada akhirnya, aku gagal menjatuhkan siapapun. Betapa memalukan. Sambil menghela nafas di dalam hatinya, dia melihat hegemon King Yao menyerang sekali lagi. Kali ini, dia tidak bisa bergerak lagi. Kematian datang secara langsung. Ledakan. Pada saat hidup dan mati, tubuh hegemon King Yao terbang seperti bola meriam. Pupil Klutmon mengerut. Apa yang sedang terjadi? Tapi segera, dia melihat bayangan melayang melewatinya, menyerbu ke arah hegemon King Yao. Angka itu mengamuk hingga ekstrim. Pada saat yang sama, sosok yang sangat akrab meraih tubuhnya yang cacat, kedua matanya berwarna merah darah. "Zhao Yue, sobek benda sialan ini sampai hancur untukku." Ye Yuan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk melolong. Mengaum. Zhao Yue sepertinya merasakan kemarahan Ye Yuan. Dia, yang awalnya ganas, menjadi lebih kejam. Dia benar-benar mencabik-cabik King Yao. Astaga, astaga, astaga. Satu demi satu aura kuat tiba-tiba turun. Pupil mata Wang Zuo mengerut dan dia berteriak kaget, "Klan Naga. Klan Burung Vermilion. Perlombaan jiwa. Ini, bagaimana ini mungkin?" Itu hanya untuk melihat Long Jian, Luan Qinghe, dan Imperisable, 3 hegemoni tertinggi, langsung bergabung dalam pertarungan, langsung membentuk serangan menjepit terhadap Wang Zuo dan Blutsky. Ketiga orang ini adalah hegemoni tertinggi veteran, kekuatan mereka tak terduga. Kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada Wang Zuo dan Blutsky, dua pemula ini. Zuo Bufan juga melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Adegan ini benar-benar tentara surgawi yang turun dari surga. Siapa yang mengira bahwa 3 hegemon tertinggi benar-benar akan turun di surga lengkap Grand Bright Jade untuk membantu mereka melawan ras darah. Hal semacam ini, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Tapi itu benar-benar terjadi. Hahaha. Hegemon Klutmon tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia bahagia. Dia benar-benar sangat senang. Saat itu ketika dia melihat Ye Yuan, dia merasa tidak ada penyesalan dalam hidup ini lagi. Bab 3025, membalikkan situasi pertempuran. 10 hegemon besar turun, situasi pertempuran langsung berbalik. Kekuatan ini terlalu kuat. Di bawah serangan menjepit Long Jian, Luan Qinghe, dan hegemon Imperisable, Wang Zuo dan hegemon Blutsky langsung ditekan. Ketika periferal Wang Zuo melihat sekilas Ye Yuan, yang sedang memeluk Klutmon, pupil matanya tidak bisa menahan untuk mengerut. Ye Yuan, mengapa orang ini muncul di sini?
Mungkinkah pembangkit tenaga listrik tertinggi ini benar-benar dibawa olehnya? Pikiran ini sangat mengejutkan. Ini anak ini. Saat itu, anak inilah yang menghancurkan lorong spasial kursi ini. Ada juga hegemon Blutsky, yang juga terkejut. Dia mengenali Ye Yuan. Saat itu, dia berpikir bahwa itu adalah hegemon asal spasial di seberang lorong. Tetapi baru kemudian dia mengetahui bahwa itu hanyalah surga penguasa suci yang sangat kecil, itu saja. Hegemon sebenarnya kalah dari Saint Sovereign. Blutsky hampir pingsan karena marah. Suara mendesing. Sebuah pedang merobek udara, menakjubkan hingga ekstrim, mengenai Wang Zuo dengan ketepatan yang tak tertandingi. Ledakan. Wang Zuo langsung hancur berkeping-keping oleh pedang Zuo Bufan. Mata tiga hegemoni agung yang agung menyala, dan mereka mau tidak mau melihat Zuo Bufan lagi. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengira bahwa Grand Bright Jade Complete Heaven benar-benar memiliki pembudidaya pedang yang menakjubkan. Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah membantu. Aku masih bisa bertarung. Tinggalkan satu orang untuk membantu saya. Kalian pergi dan bantu sisanya. Zuo Bufan memegang pedangnya sambil berdiri. Meskipun terluka parah, itu tidak mempengaruhi kekeras kepalaannya sedikitpun. Meskipun 10 hegemon besar turun, ada terlalu banyak hegemoni ras darah. Itu beberapa kali lipat dari Heaven One Alliance. Kalau tidak, pertarungan ini juga tidak akan terlalu sulit. Arti Zuo Bufan sangat jelas, bunuh hegemoni lainnya terlebih dahulu. Long Jian langsung menentukan situasi medan perang dan berkata dengan anggukan, Luan Qinghe, Imperisable, kalian berdua pergi, serahkan tempat ini pada kami. Kedua orang itu secara alami tidak keberatan, mengangguk sedikit dan segera pergi. Dengan dua hegemon tertinggi bergabung dalam pertarungan, situasi pertempuran di sekitarnya langsung mengalami pembalikan. Awalnya, hegemoni surga satu menjadi lebih sedikit saat mereka bertarung. Tidak banyak yang tersisa. Sekitar 60 hingga 70 hegemoni mengepung 10 hegemoni yang tersisa ditambah hegemoni. Orang bisa mengatakan bahwa hasilnya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tapi, dengan bergabungnya hegemon tertinggi dan sekelompok hegemoni puncak, kekuatan tempur bisa dibayangkan. Lusinan hegemon didorong mundur berulang kali. Zhao Yue, bunuh untukku. Bunuh sampai dia tidak bisa hidup kembali. Kedua mata Ye Yuan berwarna merah darah. Raungannya bisa terdengar jelas di seluruh medan perang. Kemarahannya saat ini bisa dilihat. Cloud Neon dijaga oleh sayapnya, tetap waspada terhadap serangan diam-diam orang lain. Zhao Yue mengabaikan yang lain juga, hanya fokus pada hegemon King Yao dan menyerang dengan gila-gilaan. Hegemon King Yao adalah hegemon puncak juga, kekuatannya sangat hebat. Tapi, di bawah serangan mengamuk Zhao Yue, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Kekuatan tempur Zhao Yue sudah mendekati hegemon tertinggi. Hegemoni puncak biasa sama sekali bukan lawannya. Apalagi dia saat ini dalam keadaan hiruk-pikuk. King Yao menjadi gila. Cloud Mount tidak diselesaikan oleh saya sendiri. Untuk apa kau terpaku padaku? Cloud Mount dan Black Sun sangat kuat. Dia hanya berhasil setelah 7 hegemoni besar bergabung untuk menyerang juga. Selain itu, bahkan dalam situasi di mana kekuatan hidup Cloud Mount hampir habis. Tapi adegan ini secara kebetulan dilihat oleh Ye Yuan. Kemudian King Yao jatuh ke dalam tragedi. Dia melihat melalui itu selain Zhao Yue ini, kekuatan hegemoni puncak lainnya juga seperti itu. Ingin membunuh seseorang dengan peringkat yang sama dalam waktu singkat sama sekali tidak mungkin. Tapi kekuatan Zhao Yue terlalu kuat. Tuan, murid ini datang terlambat. Mata Ye Yuan sedikit merah. Dia telah mengalami banyak hal menyedihkan dalam hidup ini, tetapi dia hampir tidak pernah meneteskan air mata sebelumnya. Tapi Cloud Mount benar-benar mencurahkan semua cinta dan perhatiannya ke Ye Yuan. Dia bahkan tidak ingin berselisih dengan aliansi surga satu untuknya. Oleh karena itu, ketika dia melihat adegan King Yao menyelinap menyerang Cloud Mount, seluruh orangnya menjadi benar-benar gila. Tidak terlambat, tidak terlambat. Tepat waktu. Haha, kursi ini belum mati, apa yang kamu tangisi? Cloud Mount berkata sambil tertawa. Ye Yuan tidak berbicara. Cloud Mount tidak akan mati, tetapi pengeluaran kekuatan hidupnya terlalu berat. Selain itu, dia terluka sangat parah. Di masa depan, dia akan setara dengan orang cacat. Cedera ini sangat sulit untuk diperbaiki oleh Ye Yuan bahkan jika Ye Yuan mencapai tingkat mekar segudang bunga dengan satu pikiran.
Cedera Cloud Mound dan Black Sun adalah pertukaran dengan surgawi Dao, menggunakan hidup mereka untuk bertukar kekuasaan. Kecuali Ye Yuan bisa menentang surga untuk mengubah nasib, jika tidak, Cloud Mound akan hampir sama dengan mayat hidup. Bagi hegemon puncak yang memiliki status dan kekuatan tertinggi, ini lebih buruk daripada membunuhnya. Tapi Cloud Mound tidak peduli sama sekali. Dia benar-benar sangat senang ketika melihat Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Haha, aku benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam 100 tahun yang terburu-buru, kamu benar-benar dapat memiliki pencapaian seperti itu. Layak menjadi muridku, Cloud Mound. Old Foggy Black Sun, apakah kamu sangat cemburu sekarang?" Hahaha, tamparan wajah murid bungsuku berarti, benar-benar punya gayaku, master ini. Cloud Mound tertawa sangat bahagia. Di sisi lain, hegemon Black Sun jauh lebih menyedihkan. Tidak ada yang peduli padanya sama sekali. Dia jatuh dengan berat ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Selanjutnya, yang paling penting adalah dia ditampar lagi. Baru saja, dia masih mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Ye Yuan dikendalikan oleh batu darah kekacauan. Tetapi dalam sekejap mata, Ye Yuan membawa sekelompok besar ahli, turun dari langit seperti tentara surgawi, mengatasi gelombang pasang yang mengamuk. Karma benar-benar instan. Dikendalikan secara alami menjadi omong kosong. Dengan situasi Heaven One saat ini, selama Ye Yuan memandang dengan acuh tak acuh, tidak perlu mengadakan pertunjukan besar sama sekali. Apalagi bahkan tanpa ras darah, jika Ye Yuan membawa kekuatan ini, itu sudah cukup untuk menyapu seluruh surga lengkap Grand Bright Jade juga. Cepat mundur, kembali ke kuil Dewa Darah. Wang Zuo berteriak, langsung berlari liar. Bahkan jika itu hanya dua orang Long Jian dan Zuo Bufan, dia dan Blutsky juga tidak cocok. Dia tahu bahwa pertempuran ini benar-benar hilang. Kekuatan yang dibawa Ye Yuan ini benar-benar merusak. Untuk melanjutkan pertempuran, semua orang akan mati di sini. Di bawah perintah Wang Zuo, puluhan hegemon berbalik dan berlari. Meskipun orang-orang yang dibawa Ye Yuan kuat, mereka tidak dapat menghentikan begitu banyak orang untuk melarikan diri juga. Namun, Luan Qinghe dan dua orang Imperisable membunuh dengan liar sepanjang jalan, memusnahkan lebih dari 10 hegemoni ras darah. Itu juga karena kemampuan kebangkitan ras darah terlalu kuat. Sudah sangat sulit untuk bisa mendapatkan hasil pertempuran ini. Tentu saja, yang paling tragis adalah King Yao. Dia membuat Zhao Yue menempel padanya, tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Kecepatan dan kekuatan tempur Zhao Yue semuanya berada di atasnya. Persetan denganmu, ayahmu akan bertarung denganmu. Bang! Kemudian dia dihancurkan oleh Zhao Yue. Dibunuh lebih dari 20 kali berturut-turut, King Yao akhirnya tidak dapat bangkit kembali dan mati total. Tuan, aku akan membunuh Wang Zuo anjing tua itu untuk membalaskan dendammu. Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Tuan percaya padamu. Selama bertahun-tahun, guru juga lelah. Kali ini, senang bisa istirahat. Cloud Mound berkata sambil tersenyum. Ekspresi Ye Yuan meredup. Dia tahu bahwa Cloud Mound menghiburnya. Namun, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun sekarang. Tak lama, kelompok alam hegemon kembali. Long Jian berkata, dua hegemon tertinggi itu terluka parah oleh kami dan mengeksekusi metode spasial untuk melarikan diri. Setelah membunuh lebih dari 10 alam hegemon, sisanya telah melarikan diri. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Semua hegemon surga satu sangat terkejut, termasuk Cloud Mound. Hegemon tertinggi ras naga ini benar-benar mendengarkan perintah Ye Yuan. Benar, itu tidak membahas tetapi menunggu perintah Ye Yuan. Bab 3026, menggunakan dirinya sebagai umpan. Di kuil Dewa Darah, sekelompok hegemoni ras darah memiliki ekspresi serius. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran genosida yang konon sudah ada di kantong itu ternyata gagal. Blood Promise, apakah kamu babi? Kekalahan besar, Anda sebenarnya tidak melaporkan berita. Wang Zuo tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, langsung melampiaskan amarahnya pada Blood Promise. Blood Promise terlihat polos saat dia berkata dengan senyum pahit, Tuan Wang Zuo, saya juga tidak tahu bahwa Ye Yuan benar-benar bisa membawa begitu banyak pembangkit tenaga listrik kembali. Ketika dia kembali, hanya ada monster di sekelilingnya. Kamu masih berpikir bahwa kamu benar. Wang Zuo berdiri dan praktis akan bergerak. Janji darah segera layu. Ketika Blutsky melihat bahwa suasananya agak aneh, dia berbicara, baiklah.
Saudara Wang Zuo, Blood Promise juga tidak melakukannya dengan sengaja. Batu induk akan segera terwujud. Ini adalah hal yang paling penting saat ini. Masalah mendesak kami adalah mempertahankan kuil Dewa Darah. Ye Yuan membawa begitu banyak ahli kembali. Dia pasti akan menyerang kuil Dewa Darah. Wang Zuo mengangguk, baru kemudian melepaskannya. Dia mendengus dingin dan berkata, Ye Yuan, ini benar-benar bertahan tanpa henti. Jika bukan karena dia, kita akan menyatukan surga lengkap Grand Bright Jade 100 tahun yang lalu, dan batu induknya akan lama muncul juga. Sial, setelah batu induk muncul, kursi ini pasti akan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi debu. Petik 2. Wang Zuo sangat membenci Ye Yuan sampai ke tulang. Sejak Ye Yuan mendarat di surga satu benua, dia telah menghancurkan rencana kemenangannya yang pasti, entah berapa kali. Kali ini, dia bahkan membawa sejumlah besar alam hegemon, menyebabkan mereka mengalami krisis besar. Tapi, jika batu induk tidak muncul, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Ledakan. Sebelum suaranya memudar, kuil Dewa Darah bergetar hebat. Seluruh ruang secara langsung memiliki lubang besar yang meledak. Lebih dari 20 alam hegemon turun ke ruang kuil Dewa Darah. Tanah suci ini adalah rahasia yang sangat dijaga, tapi Ye Yuan sangat akrab dengan tempat ini. Menemukannya secara alami semudah meniup debu. Dia membiarkan Zhou Pinespring membawa Cloud Mound dan beberapa hegemoni yang terluka parah kembali ke West Sun City terlebih dahulu, dan dia membawa Long Jian dan yang lainnya dan langsung menyerbu kuil Dewa Darah. Persetan denganmu, Ye Yuan. Wang Zuo akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia bahkan belum menarik napas, dan Ye Yuan sudah membawa orang dan bergegas. Lebih dari 20 alam hegemon turun, ia segera bertarung sampai langit dan bumi meredup. Pertempuran alam hegemon jarang melibatkan orang biasa. Tapi pertarungan ini adalah pertempuran genosida. Mereka secara alami tidak memiliki keraguan lagi. Sebelumnya, Zuo Bufan mereka semua meluncurkan pertempuran besar hidup dan mati untuk memblokir hegemoni ras darah juga. Wang Zuo membawa sekelompok hegemoni dan naik ke udara. Ketika dia melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskan semburan pelecehan. Dia berkata, penyabot kecil Ye Yuan, kursi ini tidak bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama denganmu. Hari ini, kursi ini akan mencabik-cabikmu. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, jangan, Tuan Wang Zuo. Saya adalah putra Dewa Darah yang Anda pilih secara pribadi. Tidak baik bagimu untuk melakukan ini, kan? Petik 2. Wang Zuo hampir memuntahkan seteguk darah tua dan berteriak dengan marah, kepalamu bagus. Semuanya, perhatikan perintahku. Bunuh penjahat kecil ini dengan cara apapun. Petik 2. Agro ditarik ke Max. Dalam sekejap, lusinan hegemon bergegas masuk seperti segerombolan lebah. Keributan itu mengejutkan surga. Sudut mulut Long Jian berkedut sedikit, dan dia berkata tanpa berkata-kata, betapa kejinya orang ini. Mereka benar-benar mengabaikan korban. Mulut Luan Qinghe melengkung, dan dia berkata, anak ini bisa menggambar agro secara alami. Apakah Anda lupa berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang diprovokasi orang ini di Sungai Abadi? Long Jian tersenyum pahit dan berkata, sungguh, setelah bekas luka sembuh, rasa sakitnya terlupakan. Aku hampir melupakan ini. Bocah ini bahkan memanggil pembangkit tenaga Great Beyond saat itu. Dia, hegemon tertinggi ini, hampir berlutut pada dua pembangkit tenaga listrik Great Beyond yang perkasa pada waktu itu. Jika bukan karena Mitian kembali, itu tidak akan terselesaikan. Feng Xiaotian mencibir dan berkata, orang ini juga tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berlari keras darah dan berputar satu putaran, menjadi putra darah surgawi yang ditunjuk Wang Zuo, menipu asal darah Chaos Bloodstone, membunuh junior jenius ras darah, dan kemudian sepenuhnya memusnahkan ratusan ribu elit ras darah. Sekarang, dia membawa semua yang mulia dan membunuh jalan kita ke kuil Dewa Darah. Wang Zuo secara alami ingin menelannya hidup-hidup. Petik 2. Kelompok hegemon bertukar pandang, semua menatap Ye Yuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Anak ini benar-benar bisa menyebabkan masalah. Namun, ras darah bersekongkol melawan semua surga. Bahkan ras naga pun tidak bisa lepas dari kemalangan. Namun, mereka menderita kerugian di tangan Kaisar Surgawi yang sangat kecil berkali-kali. Harus diakui, Ye Yuan adalah kutukan ras darah.
Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata kepada Zuo Bufan sambil tersenyum, "Saudara Zuo, di antara alam hegemon yang hadir, hanya dalam hal kekuatan ofensif, Anda adalah orang nomor satu yang memang layak. Karena itu, aku harus mengandalkanmu." Zuo Bufan menatap Ye Yuan dengan penuh arti dan berkata dengan anggukan, "Yakinlah, bahkan jika aku mati, aku akan menyelesaikan misi juga." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Masih ada pertengkaran antara kamu dan aku. Anda tidak harus mati." Petik 2. Semua orang dibuat terdiam lagi. Anda, Kaisar Surga yang luas, berbicara tentang bertarung dengan hegemon tertinggi, benar-benar tidak takut lidah Anda terkilir karena berbicara besar. Tapi, tanpa diduga, Zuo Bufan hanya tersenyum kecil dan berkata, "Baiklah, aku akan menunggumu." Jelas, dia mengakui pernyataan Ye Yuan. Untuk beberapa alasan, pertama kali dia menatap Ye Yuan, dia memiliki perasaan saingan yang ditakdirkan. Mencapai tingkat ranahnya, setiap gerakan dan tindakan sama dengan Dao Surgawi. Nasib semacam ini, hanya dia sendiri yang bisa merasakannya secara mendalam juga. Sama seperti yang King mengejar Ye Yuan dengan putus asa, tujuan yang Ye Yuan kejar selama ini adalah Zuo Bufan. Dia sudah tahu bahwa dia dan Ye Yuan sama-sama berasal dari benua Rain Clear. Selanjutnya, mereka berdua adalah Ascender. Beberapa hal tidak bisa dihindari. Selesai berkata, sosok Zuo Bufan perlahan memudar, menghilang dari pasukan hegemoni. Lebih dari 50 hegemon bergegas masuk seperti segerombolan lebah hanya demi membunuh Ye Yuan. Line up semacam ini, bahkan jika itu Longjian mereka semua, mereka juga berada di bawah tekanan yang cukup besar. Bagaimanapun, alam hegemon bukanlah semut. Bahkan jika itu adalah alam hegemon yang paling biasa, mereka juga merupakan eksistensi paling puncak di dunia ini. Tidak seperti dalam pertempuran lain, tujuan Wang Zuo dan yang lainnya sangat jelas. Itu untuk membunuh Ye Yuan. Membunuh. Longjian berteriak keras, sosoknya langsung berubah menjadi naga sejati. Luan Qinghe juga tidak berani berlama-lama, juga berubah menjadi King Luan I. Dua garis keturunan roh sejati yang hebat melepaskan kekuatan tempur penuh mereka pada saat ini. Menghadapi pertempuran yang mengerikan ini, Ye Yuan berdiri dengan bangga di langit, ekspresinya tidak berubah. Zhao Yue menjaga dengan ketat di sampingnya, membantunya memblokir gempa susulan dari pertempuran hegemon. Dia sengaja berdiri di sini untuk menjadi target, untuk menarik perhatian Wang Zuo, menciptakan celah untuk Zuo Bufan. Ini adalah strategi pertempuran yang direncanakan Ye Yuan sebelum datang ke sini. Zuo Bufan hanya memiliki satu misi, yaitu menghabisi Chaos Bloodstone. Hegemoni ras darah sepertinya sudah gila. Mereka menyerang barisan dengan gila-gilaan. Bahkan jika mereka menghadapi hegemoni tertinggi, mereka juga tidak takut. Dalam sekejap, ras darah memiliki lebih dari 10 hegemon yang hancur berantakan. Tetapi mereka segera bangkit kembali dan terus menyerang. Wang Zuo dan Blutsky dua orang memimpin dan meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka sudah memasuki keadaan hiruk-pikuk, hanya demi membunuh Ye Yuan. Akhirnya, di bawah serangan hiruk-pikuk lebih dari 50 hegemoni, barisan di pihak Ye Yuan memiliki celah yang terbuka. Kedua mata Wang Zuo berbinar, dan dia tertawa liar saat berkata, "Ye Yuan, kali ini, aku melihat apakah kamu masih belum mati." Sial, Longjian diam-diam mengutuk dan bergegas tanpa mengindahkan apapun. Garis cahaya berdarah merobek langit, terbang lurus ke arah Ye Yuan. Bab 3027, Kemampuan Surgawi, melarikan diri dari 8 kutub surgawi. Mengaum, Zhao Yue berubah menjadi seberkas kilat dan bertemu dengan cahaya berdarah ini. Ini adalah instingnya. Untuk melindungi Ye Yuan, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Kekuatan tempur Zhao Yue mendekati hegemon tertinggi, tetapi dia tidak melakukannya ketika semua dikatakan dan dilakukan. Itu hanya untuk mendengar ledakan keras. Zhao Yue langsung diledakkan terbang. Namun, target Wang Zuo sejak awal bukanlah Ye Yuan tetapi Zhao Yue. Seberapa besar kekuatan pukulan habis-habisan hegemon tertinggi. Gempa susulan yang menakutkan berdesir, menyapu ke arah Ye Yuan dengan cepat. Segera, itu benar-benar menelannya. "Kamu Yuan. Kamu Yuan." Mata Longjian dan yang lainnya berubah menjadi merah darah. Mereka semua tidak menyangka bahwa kebencian ras darah terhadap Ye Yuan begitu besar. Untuk membunuh Ye Yuan, 7 hegemon mati dalam gelombang ini.
Ini adalah menukar banyak nyawa untuk satu kehidupan. 7 hegemon besar, kekuatan mengerikan macam apa ini? Itu digunakan untuk menukar kehidupan kaisar surga yang luas begitu saja. Bisa dilihat betapa gilanya sekelompok pria ini. Long Jian dan yang lainnya tertangkap basah. Hahaha, Pang yang penuh kebencian ini akhirnya mati. Akhirnya mati. Wang Zuo berkata dengan tawa liar. Dengan kematian Ye Yuan, dia sangat senang sampai dia terbang. Jika bukan karena bocah ini, bagaimana mungkin memusnahkan Grand Bright Jade Complete Heaven begitu merepotkan. Tepat pada saat ini, sesosok merangkak keluar dari kehampaan. Siapa itu jika bukan Ye Yuan? Hanya saja Ye Yuan saat ini sepertinya diseret keluar dari genangan darah, terlihat sangat menakutkan. Dia memanfaatkan aturan spasial dan menyelamatkan hidupnya sendiri dengan bahaya yang tak tertandingi tetapi terluka parah. Ye Yuan memberi isyarat jarinya pada Wang Zuo, memperlihatkan deretan gigi putih mutiara, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wang Zuo sangat senang ya. Setelah bertarung berkali-kali denganmu, baru kali ini tindakanmu lumayan. Tapi sayangnya, itu meleset sedikit. Datang lagi. Senyum di tatapan Wang Zuo tiba-tiba berhenti. Gempa susulan yang begitu kuat, bahkan cukup untuk membunuh Kaisar Sakra Heavens. Anak ini sebenarnya tidak mati. Itu aturan spasial. Dia memahami kemampuan surgawi, kata Blutsky. Dia adalah hegemon asal spasial. Dia adalah yang paling sensitif terhadap ruang. Ketika Ye Yuan merangkak keluar, dia jelas merasakan gelombang kemampuan surgawi, dan dia tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya. Kemampuan divine eksklusif untuk setidaknya pembangkit tenaga listrik asal. Tapi Ye Yuan hanyalah kaisar surga yang luas, dan dia benar-benar memahami kemampuan surgawi. Murid Wang Zuo mengerut, dan dia berkata dengan heran, kemampuan dia ilahi. Bahkan Long Jian juga berkata dengan kaget, bocah ini. Hegemon Imperisable berkata, anak ini memiliki segudang benih asal di tubuhnya, ditambah pemahamannya di jalur ruang sangat dalam. Memahami kemampuan surgawi juga tidak aneh. Petik 2. Cloud Neon melirik Imperisable dan berkata, Lord Imperisable, Anda menjadi quarterback kursi berlengan. Imperisable memberinya tatapan tajam dan berkata, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu jika kamu tidak berbicara. Menggabungkan 4 garis keturunan roh sejati yang hebat, memahami kekuatan suci, dan juga memahami esensi surgawi kekacauan, dia tampaknya telah mengambil jalan tol dalam hal memahami aturan. Tepat sebelum kembali ke Grand Bright Jade Complete Heaven, dia memahami kemampuan surgawi, 8 tiang surgawi tata ruang. Juga dengan mengandalkan gerakan inilah dia lolos hidup-hidup dari bawah tangan Wang Zuo. Mengaum. Dengan raungan marah, Zhao Yue kembali ke sisi Ye Yuan lagi. Dengan paksa menolak pukulan dari Wang Zuo, dia juga berlumuran darah. Namun, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Long Jian dan yang lainnya juga mengambil kesempatan ini untuk menutup barisan lagi, tidak memberi Wang Zuo kesempatan sedikit pun. Tepat pada saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Satu sinar cahaya berdarah demi satu, melesat keluar dari kehampaan, menerangi seluruh langit seperti matahari terbenam berwarna darah. Aura yang kuat langsung menutupi seluruh kuil Dewa Darah. Seluruh ruang kuil Dewa Darah sebenarnya mulai runtuh. Itu karena wilayah ruang ini tidak mampu menahan kekuatan batu darah kekacauan yang muncul. Bisa dilihat betapa kuatnya kekuatan ini. Wang Zuo, Blutsky, dan hegemoni ras darah lainnya, semuanya menunjukkan ekspresi gembira yang liar. Hahaha, Ye Yuan bocah, kamu membawa begitu banyak ahli. Pada akhirnya, itu sia-sia juga. Batu induk akan segera terwujud. Pada saat itu, kalian semua harus mati. Semua harus mati. Sorot mata Wang Zuo penuh dengan panas yang membara. Bahkan jika dia telah mencapai hegemon tertinggi, kepatuhannya pada batu induk tidak akan berubah sedikit pun juga. Blutsky berkata dengan gelisah, sudah berapa tahun? Saat ini akhirnya tiba. Batu induk yang muncul, saat di mana ras darahku akan menyatukan semua surga dan segudang dunia, telah datang. Petik 2. Menyambut kelahiran Ibu Batu. Menyambut kelahiran Ibu Batu. Menyambut kelahiran Ibu Batu. Pada saat ini, hegemoni ras darah benar-benar mengabaikan para ahli di sekitar mereka, membungkuk dengan saleh satu demi satu. Ketika Long Jian dan yang lainnya melihat gelombang kekuatan yang luar biasa ini, setiap ekspresi mereka sangat berubah. Perasaan semacam ini seperti runtuh pada hari kiamat.
Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan satu persatu. Sangat kuat. Tekanan ini sama sekali tidak di bawah leluhur Mitian. Ye Yuan, bisakah itu benar-benar berhasil? Long Jian berkata dengan suara serius. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Wajah kelompok hegemon jatuh, ingin memukul anak ini sampai mati dengan tamparan. Balasan ini sepenuhnya tidak bertanggung jawab. Anda benar-benar menipu begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Pada akhirnya, itu datang ke pengadilan kematian. Ye Yuan berkata dengan dingin, beberapa dari kalian, berhenti menipu diri sendiri dan juga orang lain. Dengan munculnya Chaos Bloodstone, apakah Anda semua berpikir bahwa Anda dapat berdiri sendiri dari perselingkuhan? Dia memiliki 33 klon, semuanya di Great Beyond Realm. Klon pesawat yang lebih tinggi telah lama lahir, dengan kekuatan mereka yang tak terduga. Setelah 33 klon menggabungkan tubuh, Anda semua bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Mungkin, dia akan membuka pintu kehidupan kekal sekaligus. Semua hegemon berhenti berbicara. Perang spesies yang menyapu seluruh surga ini bahkan lebih brutal daripada perang istana surgawi labirin saat itu. Seperti yang dikatakan Ye Yuan, tidak ada dari mereka yang bisa terlepas dari masalah ini. Ini menyelamatkan Grand Bright Jade Complete Heaven dan juga penebusan diri mereka sendiri. Aku tidak tahu tentang pesawat lain, tapi cloning Grand Bright Jade Complete Heaven ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Selama kita melukainya dengan serius, batu darah kekacauan tidak akan bisa mencapai penyelesaian besar, dan mungkin tidak akan semudah itu baginya untuk membuka pintu kehidupan abadi lagi. Ye Yuan melanjutkan. Haha, tanpa malu-malu menyombongkan penjahat kecil. Kaisar surga yang luas ingin berurusan dengan batu induk juga. Ye Yuan, jangan lupa. Anda menipu asal-usul batu induk dan bahkan berkomplot melawannya. Dia ingat skor ini. Setelah dia lahir, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Di atas langit dan di bawah tanah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wang Zuo berkata dengan tawa liar. Tidak ada yang memperhatikannya. Long Jian berkata dengan suara serius, Nak, seberapa besar kepercayaan dirimu? Ye Yuan memikirkannya dan berkata, 10%. Wajah Long Jian dan yang lainnya langsung menjadi hitam lagi. Hanya 10%, ini juga terlalu rendah, kan? Long Jian berkata dengan kesal. Menurutmu siapa pria ini? Orang ini adalah eksistensi yang akan menyapu seluruh surga. Saya hanya kaisar kecil surga yang kecil, sudah sangat mengesankan untuk dapat memiliki kepercayaan 10%, oke. Jika Anda mampu, seberapa besar kepercayaan diri Anda? Ye Yuan juga berkata dengan kesal. Long Jian tersedak parah oleh Ye Yuan. Harus dikatakan, dia benar-benar tidak punya solusi sama sekali. Tekanan yang begitu menakutkan, dia tidak bisa mendekat sama sekali. Meskipun pembangkit tenaga listrik Great Beyond adalah hegemon juga, mereka adalah eksistensi di level lain. Itu adalah alam kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Tapi tanpa ragu, setiap pembangkit tenaga listrik Great Beyond sangat kuat. Dalam kehampaan, Zuo Bufan melihat hati berwarna darah di kejauhan dan terdiam. Tiba-tiba, dia duduk bersila, tubuhnya memancarkan niat pedang yang mengejutkan. Babak 3028, serangan bersama dari dalam dan luar. Niat pedang tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan kesurupan, seolah-olah hanya ada pedang ini yang tersisa di langit dan bumi ini. Di sekeliling, warna darah tidak terbatas, tetapi itu tidak dapat mempengaruhi Zuo Bufan. Dia mengumpulkan momentum. Dalam pertempuran sengit dengan Wang Zuo, secara alami tidak mungkin bagi pihak lain untuk memberinya kesempatan untuk mendapatkan momentum. Tapi, begitu Zuo Bufan selesai mengumpulkan momentum, kekuatan ofensifnya akan mencapai ranah yang sangat menakutkan. Tetapi pada saat ini, Zuo Bufan agak bingung. Lawannya terlalu kuat. Tapi, tanpa diduga, Chaos Bloodstone tidak menyerangnya. Jelas, semua fokus pihak lain adalah menerobos. Keluar dari pengasingan bukanlah hal yang mudah bagi Chaos Bloodstone juga. Retak, retak, retak. Tiba-tiba, lapisan luar jantung itu mulai retak. Aura yang menakjubkan dimuntahkan dari hati. Merasakan aura ini, niat pedang Zuo Bufan juga menjadi lamban. Sangat kuat. Apakah saya benar-benar bisa mengalahkan orang ini? Petik 2. Jejak keraguan sebenarnya muncul di hati Zuo Bufan. Kekuatan ini benar-benar terlalu kuat. MN.
Mengapa ada anak nakal di sekitar? Apakah Anda di sini untuk berurusan dengan saya? Tidak tahu sejak kapan Chaos Mother Stone sudah bangun. Zuo Bufan mengabaikannya dan terus mendapatkan momentum. Hur-hur, niat pedang yang kuat, memang agak mampu. Tapi leluhur ini sudah lahir. Sedikit kekuatanmu tidak cukup. Batu ibu kekacauan berlanjut. Zuo Bufan masih mengabaikan Chaos Mother Stone. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak memadai, tetapi sejak dia datang, dia tidak pernah berpikir untuk mundur. Keberanian sejati bukanlah tentang memiliki keberanian untuk melakukan apapun, tetapi melakukannya meskipun seseorang dengan jelas tahu bahwa itu tidak mungkin. Gemuruh. Aura yang menakjubkan meledak dari Chaos Bloodstone. Hati Zuo Bufan menegang. Batu darah kekacauan akan segera lahir. Tetapi pada saat ini, aura Chaos Bloodstone sangat tidak stabil. Zuo Bufan tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan marah, sekarang waktunya. Seolah-olah pikirannya menjadi lebih gesit saat keberuntungan datang, Zuo Bufan segera menyadari bahwa kesempatan telah tiba. Niat pedang yang kuat yang membuat orang merasa sesak napas tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, niat pedang yang dia kumpulkan untuk waktu yang lama tercurah. Haha, pedang ini cukup bagus. Tapi sayangnya, itu masih terlalu lemah. Chaos Bloodstone berkata sambil tertawa keras. Pada saat yang sama di dunia luar, mata merah Ye Yuan tiba-tiba terbuka. Sekarang waktunya, meledak untukku. Dengan teriakan marah, 4 garis keturunan roh sejati yang hebat di tubuh Ye Yuan tiba-tiba meletus. Gelombang kekuatan suci tiba di dalam Chaos Bloodstone melalui pembagian pedang Dao. Gumpalan pedang Dao yang mengerami di Chaos Bloodstone, langsung meledak pada saat ini. Biasanya, sedikit kekuatan ini secara alami bukan apa-apa. Tapi, pada saat Chaos Bloodstone lahir, dia berevolusi dari makhluk tak hidup menjadi makhluk hidup. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana auranya tidak terbatas. Di dalam tubuhnya, transformasi besar-besaran saat ini sedang terjadi. Pada saat ini, dari dalam keluar, saat itulah Chaos Bloodstone berada pada titik terlemahnya. Pada saat ini, setiap undulasi akan menyebabkan dampak fatal pada Chaos Bloodstone. Sementara pada saat yang sama, niat pedang Zuo Bufan yang menakjubkan telah tiba. Serangan terpadu dari dalam dan luar. Ye Yuan dan Zuo Bufan tidak pernah membahas secara spesifik. Mereka hanya mengatakan untuk bertindak sesuai keadaan. Tetapi pada saat ini, kerja sama kedua orang itu sangat brilian. Dua kekuatan menghancurkan vitalitas Chaos Bloodstone, seperti menyapu daun-daun mati. The Chaos Bloodstone sebenarnya tidak berdaya untuk melawan. ARGHHH. Raungan marah bisa terdengar, mengejutkan langit dan bumi. Batu darah kekacauan saat ini sangat marah hingga ekstrim. Ye Yuan, ini kamu lagi. Anda lagi. Kursi ini pasti akan mencabik-cabik mayatmu hari ini. Sebuah teriakan bergema di seluruh cakrawala. Puff. Ye Yuan juga langsung memuntahkan seteguk besar darah. Meledakkan pedang Dao, dia juga menderita kehilangan vitalitas yang besar. Seberapa tajam persepsi Long Jian dan hegemoni lainnya. Aura mencengangkan Chaos Bloodstone tampaknya telah mendapat pukulan yang mengejutkan oleh seseorang, menjadi putus asa dan lembam sekaligus. Kesuksesan. Hahaha, nak, yang bagus. Long Jian berkata dengan penuh semangat. Sementara Wang Zuo dan para hegemon lainnya memiliki wajah kosong ketika mereka berkata, ini, bagaimana ini mungkin? Batu induk tidak terkalahkan. Bagaimana mungkin kalian semua bisa melukai batu induk? Dia sama sekali tidak mengingat kata-kata Ye Yuan sebelumnya. Tapi sekarang, itu benar-benar terwujud. Pembentukan batu induk telah gagal. Ye Yuan orang ini benar-benar melakukannya. Tapi batu induk itu tak terkalahkan. Bagaimana mungkin kaisar besar surga yang sangat kecil bisa menyakitinya? Bang! Sesosok langsung terbang keluar dari kehampaan. Zuo Bufan langsung diledakkan. Namun, itu bukan masalah besar. The Chaos Bloodstone terluka parah dan tidak lagi memiliki kekuatan sebesar itu. Saudara Zuo, bagus sekali. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Zuo Bufan juga terlihat bersemangat saat dia berkata sambil tersenyum, masih kamu yang mengesankan. Tanpamu, pedangku tidak akan bisa menembus pertahanannya sama sekali. Ye Yuan berkata, pedang Brother Zuo menangkap waktu dengan sempurna, benar-benar luar biasa. Zuo Bufan berkata, kamu masih berpandangan jauh ke depan dan bijaksana, untuk benar-benar dapat melakukan cara yang menipu semua orang. Baiklah, baiklah.
Saya tahu bahwa Anda berdua sangat mengesankan. Berhenti membual. Aku tidak bisa terus mendengarkan lagi. Long Jian terdiam. Kedua orang ini saling meniup terompet. Itu benar-benar tidak tahu malu. Betapa memalukan. Tapi mereka benar-benar luar biasa. Kaisar surga yang luas dan hegemon tertinggi yang baru saja menerobos belum lama ini. Kedua orang itu bergandengan tangan dan benar-benar menimbulkan luka serius pada pembangkit tenaga listrik Great Beyond yang kekuatannya tidak pucat dibandingkan dengan Mitian. Ini benar-benar luar biasa. Ledakan. Kekosongan itu pecah. Garis cahaya berdarah terbang keluar. Semua orang melihat ke atas dan tidak bisa menahan tawa. Kedatangannya adalah hal yang buruk dengan kepala batu. Aura monster jelek ini sangat kacau, sepertinya tidak bisa dikendalikan sama sekali. Dilihat dari auranya, kekuatannya saat ini paling banyak, hanya hegemon biasa. Jelas, evolusi Chaos Bloodstone telah gagal. Tiba-tiba, satu demi satu ras darah hegemon meledak, berubah menjadi awan kabut darah, mengalir menuju Chaos Bloodstone. Ekspresi Long Jian dan yang lainnya sedikit berubah. Benar saja, setelah menyerap vitalitas lebih dari 20 hegemon, aura Chaos Bloodstone menjadi stabil di hegemon tertinggi. Tapi itu juga hanya itu. Serangan gabungan Ye Yuan dan Zuo Bufan telah merusak fondasi Chaos Bloodstone, membuatnya tidak dapat menyelesaikan evolusinya. Jika dia ingin memasuki Great Beyond Realm dan sepenuhnya menyelesaikan evolusi, itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dia melihat ke arah Ye Yuan dan berteriak dengan marah, "Penjahat kecil Ye Yuan, kursi ini pasti akan membunuhmu hari ini. Semuanya, perhatikan perintahku. Bunuh Ye Yuan dengan cara apapun." Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, "Misi saya sudah selesai. Saya tidak akan tinggal di belakang untuk menggambar agro lagi. Senior Long Jian, aku akan meninggalkan tempat ini untuk kalian semua." Aku bergerak. Selesai berkata, Ye Yuan mengeksekusi kemampuan sucinya lagi dan membuatnya kabur. Long Jian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Orang ini menyelinap pergi begitu cepat. Tapi itu memang bukan hal yang baik baginya untuk tinggal di sini. Poin agro terlalu tinggi. Mereka benar-benar bisa membayangkan betapa marahnya Chaos Bloodstone saat ini. Meskipun jumlah hegemon ras darah berkurang tajam, dengan penambahan Chaos Bloodstone, mereka meningkat pesat dalam hal kualitas. Seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Meskipun Chaos Bloodstone tidak berevolusi sepenuhnya, kekuatan tempurnya masih tidak bisa diremehkan. Pertempuran ini masih sangat sulit. Semuanya, Kaisar Besar Surga yang sangat kecil menjadi pusat perhatian. Kami, orang tua, tidak boleh kehilangan muka. Membunuh. Long Jian berteriak.